Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel podcast Muhata Kreatif. Hari ini kita telah kedatangan tamu dari kepengurusan organisasi IPM SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Dan kali ini acara akan dibawakan oleh saya Syafi'i Ma'arif dan oleh Mbak Hanum sebagai Ketua IPM SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Dan tak lupa juga di sampingnya ada Mbak Dani sebagai Sekretaris IPM SMA Muhammadiyah Kota Tegal. Halo. Gimana kabar Mbak Hanum sendiri untuk keadaan saat ini? Alhamdulillah baik. Dan untuk Mbak Dani sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Masih semangat kan? Iya. Semangat Fatima. Oke. Untuk saat ini setiap orang kan pasti kan mempunyai kesibukan sendiri-sendiri gitu. Mungkin kalau kita semua tuh boleh tahu apa kesibukan Mbak Hanum sendiri gitu untuk saat ini. Oke, mungkin karena saya sebagai seorang pelajar, pasti kesibukan saya yang paling utama ya gak jauh-jauh dari tugas sekolah. Apalagi kan saya udah kelas 12, semester 2, udah mulai mempersiapkan masa depan, mempersiapkan kelulusan, pasti ada banyak tugas. Ya, saya juga harus lebih rajin lagi belajarnya, apalagi kan udah mulai praktek-praktek, ujian praktek, pasti udah nggak ada zamannya malas-malasan lah ya, walaupun ya sebelum-sebelumnya mungkin kurang belajarnya, semester ini harus ditingkatkan lagi itu pasti. Nah, untuk kesibukan lainnya mungkin karena kita juga masih menjabat IPM, apalagi kan sebentar lagi mau musyawarah dan diketum pergantian kepengurusan, kita juga menyibukkan diri untuk persiapan musyawarah dan pilketum tersebut, karena kan ini event terakhir, pastinya kita harus memaksimalkan agar event terakhir itu ya ibaratnya tertata lah sesuai dengan harapan kita. Untuk badannya sendiri mungkin kesibukannya apa untuk saat ini? Kesibukan saat ini ya pelajar ya, terutama belajar, terus juga sedang mempersiapkan untuk masuk ke universitas impian kita. Terus juga kan biasa tugas rumah wanita gitu, terus organisasi juga ya, terus jangan lupa 3T dalam IPM, yaitu tertib ibadah, tertib belajar, dan tertib organisasi. Berarti di IPM itu udah ada disiplinnya sendiri, udah menjadi peraturan gitu. Iya dong. Betul, karena kan yang pertama tugas ibadah sebagai seorang hamba, apalagi kita seorang muslim ya, pasti yang paling utama yang harus kita utamakan pasti ibadah. Kedua belajar, karena kita kan seorang pelajar. Yang ketiga organisasi, karena itu kan tanggung jawab amanah ya, pasti harus dilakukan, harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih motivasi Mbak Hanum dan Mbak Danis sampai saat ini bisa menjadi ketua dan sekretaris IPM? Oke, motivasi, jujur saya nggak pernah ada pikiran untuk jadi ketua umum ya. Dari awal saya masuk IPM sampai sekarang, sampai sebelum saya terpilih, nggak ada pernah kepikiran buat nempatin posisi atau jabatan yang tinggi. Bahkan untuk jadi bendahara atau sekretaris umum aja nggak ada. Paling ya saya pikirannya mentok-mentoknya mungkin paling tingginya sekretaris bidang. Tapi ternyata di luar, benar-benar di luar ekspektasi, di luar pikiran, ternyata ya alhamdulillah juga sih pas pemilihan ya diamanahi, terpilih untuk menjadi ketua umum selama periode 2021 sampai 2022. Ya mungkin kalau untuk motivasi ya nggak ada motivasi sih, karena ini di luar dugaan ya, karena nggak pernah ada keinginan itu. Tapi ya alhamdulillah karena teman-teman mendukung, bismillah ya saya mendekatkan diri, membulatkan tekad, bismillah kita bisa jalanin program ini, bisa jalanin tugas ini. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kalau ditanya kenapa bisa bertahan sampai sekarang menjadi ketua umum, ya karena teman-teman mendukung, karena niatnya juga bismillah, niatin karena Allah. Yang untuk kalau niat-niat yang lain, niat manusiawi ya pasti ada, tapi yang paling utama, yang paling penting,
ya kita harus menyertakan niat karena Allah, ikhlas ibaratnya. Untuk Mbak Dani sendiri gimana? Untuk motivasi emang nggak ada kan, karena itu dari amanah periode sebelumnya alhamdulillah dijalankan dengan ikhlas dan sudah terbiasa lebih tepatnya. Apalagi kan saya itu dari SMP negeri. Jujur kalau pemahaman tentang IPM itu saya emang kurang, tapi untungnya itu dari periode sebelumnya, dari teman-teman, dari guru-guru, terutama Miss Eva selaku pembina IPM itu sangat sangat membantu untuk mendalami pemahaman tentang materi IPM dan lain-lain sebagainya. Oke. Mbak Hanum dan Mbak Dani kan jabatannya kan ketua dan sekretaris. Mungkin pasti pernah menghadapi tantangan kayak jatuh bangun gitu di Ya. organisasi. Mungkin bisa diceritain sedikit itu pengalamannya ketika sedang jatuh atau bangun. Oke, mungkin karena saya terpilih ya, bukan saya mengajukan diri, ibaratnya saya pertama kali menjadi ketua umum, menjabat sebagai ketua umum, pasti down. Itu pasti saya merasa down, merasa ini Bener-bener shock. iya benar-benar kayak loh, saya jadi ketua umum itu kayak bertolak belakang dengan kepribadian saya. Jujur saya itu bukan tipe orang yang suka ngatur, suka mimpin, bukan, itu bukan bukan ibaratnya itu bukan aku banget loh, itu bukan saya banget, tapi saya dihadapkan pada posisi di mana saya harus memimpin, harus mengatur agar organisasi tersebut dapat berjalan. Ya pasti itu benar-benar kayak rintangan, benar-benar kayak tantangan besar banget dalam hidup saya. Tapi alhamdulillah karena dukungan dari teman-teman, dari pembina IPM, Miss Eva, ya dari awalnya mungkin terpaksa, berat, alhamdulillah seiring berjalannya waktu karena terbiasa, bisa ikhlas, bisa menjalannya dengan enjoy. Kalau untuk jatuh bangun, ya mungkin pasti ada lah di tengah-tengah, awalnya shock, terus tambah kesini, tambah sini, tambah enjoy, terus di tengah nangis, pengen keluar, segala macam drama-drama gitu, ya pasti ada itu ya. Tapi kan balik lagi ke diri kita sendiri ya, orang-orang lain itu cuman bisa menjadi support system. Selebihnya yang membuat kita bangun adalah diri kita sendiri. Kalau misalnya kita nggak mau bangun, nggak mau bertekad, pasti ya kita bakal susah ngejalanin kehidupan kita. Apalagi ya ini termasuk kan tanggung jawab amanah yang besar. Kalau misalnya saya nggak berjuang untuk apa ya istilahnya, ibaratnya kayak merubah kepribadian saya yang bisa dibilang ya kurang cocok untuk menjadi seorang pemimpin karena nggak suka ngatur gitu ya, ya pasti saya akan mengalami kesulitan. Tapi balik lagi ke masing-masing pribadi ya, yang bisa merubah diri kita ya diri kita sendiri, itu sih yang paling penting. Untuk Mbak Dani sendiri gimana? Eh, Kalau saya sebagai sekretaris itu kan sering ketik mengetik ya. Jadi dulu kadang kalau ngetik itu suka typo, kalau nggak rapi gitu kan. Apalagi kan kadang ngantuk, terus mau ini mau itu, jadi kan gugup gitu. Tapi untuk eh, selanjutnya sih alhamdulillah sudah terbiasa, jadi ya enjoy enjoy aja. Untuk apa ya, di saat jatuh bangun itu kan pasti kan ada tantangan. Mungkin kalian pernah dengar nggak sih kalau ada yang bilang itu anak IPM sok berkuasa banget gitu karena mempunyai nama IPM gitu di sekolah. Itu tanggapan kalian itu gimana? Kalau misalnya pertanyaannya ada nggak sih anak IPM yang merasa sok berkuasa karena jabatannya, ya sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah dapat laporan seperti itu. Tapi kalaupun ada, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing karena kan setiap orang memiliki kepribadian, memiliki sifat yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalnya orang yang memang dari awalnya egonya tinggi terus dikasih jabatan, pasti ya tahu sendirilah apa apa selanjutnya. Tapi kan kalau misalnya ada orang yang emang kepribadian seperti itu, ternyata pas dikasih jabatan dia sadar diri, saya nggak boleh kayak gini, saya harus merubah kepribadian yang buruk. Itu ya alhamdulillah. Tapi kalau untuk laporan seperti itu, ada nggak sih anggota IPM yang merasa sok berkuasa? Ya alhamdulillah nggak ada sih. Tapi kalau misalnya ada orang lain
di luar kepengurusan IPM yang menganggap IPM itu sok berkuasa, sebenarnya bukan sok berkuasa, tapi karena emang tugasnya IPM seperti itu menertibkan, mengatur ya kegiatan di sekolah. Ya saya rasa nggak pantas lah kalau misalnya ada orang yang bilang IPM sok ngatur. Ya mungkin kalau misalnya ada orang yang beranggapan seperti itu ya jujur saya juga ibaratnya kayak no comment lah ibaratnya, karena ya kita yang merasa menjadi anak IPM ya ya kan ini emang tugas kita, kalau misalnya kita nggak jalanin tugas ini ya berarti kita lepas dari tanggung jawab dong. Iya seperti itu. Tapi ibaratnya tuh apa ya, mereka itu tidak tahu apa yang kita rasakan gitu. Iya. Untuk Mbak Danis, Mbak Hanum dan Mbak Danis pasti mempunyai banyak kenangan gitu, momen-momen yang lucu atau yang sedih atau gimana gitu. Pasti kan setiap berorganisasi mungkin di PM kan banyak sekali organisasi-organisasi atau acara-acara gitu, pasti kan ada kayak cerita sedih gitu atau cerita lucu, apa boleh diceritakan sedikit atau kalau banyak pun boleh. Kalau cerita lucu, jujur saya juga nggak bisa menceritakan secara detail ya, karena jujur emang saking banyaknya kenangan yang lucu, jadi nggak inget satu-satu, nggak bisa diceritain satu-satu, nanti bakal memperulur waktu dong. Tapi kan di PM kan anggotanya itu kan macam-macam karakternya, ada yang benar-benar absurd, konyol, ada yang pendiam. Jadi kan kalau misalnya kita punya temen yang absurd, yang receh ibaratnya gitu ya, lawak, kan yang diem jadi ikutan terbawa. Ya jujur jujur saya juga sebenarnya bukan tipe orang yang suka bercanda. Maksudnya saya ya mungkin orang anggap saya seriusan, kaku. Tapi kan ketika saya bertemu dengan teman-teman anggota-anggota yang bisa mencarikan suasana ya saya terbiasa, saya terbawa, jadinya sampai sekarang saya mungkin Jadi tukang lawak. mungkin orang-orang mungkin nganggapnya saya sifatnya berubah, ya saya akui saya berubah, tapi saya juga enjoy karena ya namanya hidup jangan kaku-kaku banget lah, jangan lempengan amat, karena kita juga butuh orang-orang yang tukang lawak. Iya benar. Berubah tapi tahu batasannya gimana. Iya. Untuk Mbak Danis sendiri mungkin ada sih satu momen atau satu cerita gitu yang pengen Mbak Danis ceritakan banget, ada? Untuk momen atau kelucuan ini tuh sebenarnya banyak. Yang saya ingat itu ketika dalam sebuah acara itu ada kardus kan, terus itu buat mainan, buat ditaruh di kepala kayak Repot-repotan. iya rapot-rapotan gitu. Terus masih banyak lagi, salah satunya itu. Untuk yang lain Ya, ya sebenarnya banyak nggak bisa diceritain iya satu-satu ya, karena saking banyaknya kan. iya. Apalagi kan kita teman-teman IPM ya punya karakter yang berbeda-beda, ada yang bisa mencarikan suasana, jadinya kan yang diam juga bisa ke bawah suasana tersebut. Tapi juga ada saatnya kita serius, bahkan serius banget. Juga ada saatnya kita bercanda. Ya seimbang lah, Iya, bisa diatur modenya gitu. aman, oke lah ya. Iya, oke. Untuk Mbak Hanum dan Mbak Denis sebagai ketua dan sekretaris IPM kan tahun jabatannya kan tahun 2021 sampai tahun 2022, dan untuk tahun ini jabatannya juga sudah hampir habis, dan untuk calon ketua IPM tahun selanjutnya itu udah ada para pencalon-pencalonnya. Mungkin Mbak Hanum sebagai ketua IPM dan Mbak Denis sebagai sekretaris IPM ingin mengasih catatan penting untuk calon ketua IPM yang baru. Oke, dimulai dari harapannya. Kalau harapan saya pribadi untuk pemimpin selanjutnya, ketua dan wakil ketua IPM periode selanjutnya, harapannya bisa membawa IPM menjadi organisasi yang lebih baik lagi, bisa mewujudkan program-program yang belum kita capai, belum kita terlaksana, bisa terwujud di periode berikutnya. Kalau untuk pesan pribadi ya harapannya bisa tetap semangat, ya walaupun di tengah-tengah kadang nangis, kadang down, tapi ya itu pasti akan berlalu. Yang penting pesan saya pribadi, ya walaupun kita sebagai manusia pasti ada motif-motif manusiawi ya, pengen belajar, pengen dapat teman, dapat relasi, tapi yang penting kita harus didasari dengan niat ikhlas, benar-benar tulus. Kalau misalnya kita udah tulus, niatnya ikhlas, insya Allah apapun rintangannya, seberapa besar pun masalahnya bakal bisa dihadapi.
Tapi sebaliknya kalau misalnya kita niatnya udah salah, udah pengen cuman cari popularitas doang, kalau misalnya kita dihadapkan pada masalah yang berat, pasti juga kita akan down dan nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut karena niatnya udah salah, diawali dari niat. Pokoknya itu diawali dari niat. Pokoknya intinya tetap semangat, kerja di IPM itu kerja ikhlas. Kita nggak dibayar, kita ikhlas pokoknya. Ibadah ini sebagai ibadah ya, karena kan namanya manusia kan ibadah bukan hanya ibadah seperti sholat ataupun zakat, organisasi itu juga sebagai ladang ibadah. Jadi ibaratnya kalau kita menanam yang baik maka akan tumbuh juga yang baik, dan begitu juga sebaliknya gitu. Iya, tapi itulah kesimpulannya. Untuk Mbak Dani sendiri, apa mungkin ada catatan untuk calon ketua IPM yang baru? Yang pertama itu catatannya jangan luput dari tanggung jawab, karena itu tanggung jawab emang sangat besar, sangat berpengaruh ya. Terus yang kedua itu program-program yang kita sudah rencanakan sebelumnya, yang belum tercapai, mudah-mudahan bisa tercapai di periode yang baru ini. Dan kalau bisa lebih wow lagi, harus amazing, membuat ranting, spektakuler, ya, ya. membuat ranting SMA Muhammadiyah Kota Tegal ini lebih bersinar, lebih jaya kembali, dan terus bersemangat ber-IPM, IPM jaya. Intinya harus lebih berkesan gitu. Iya. Intinya satu, lebih baik lagi gitu. Mungkin cukup sekian dulu perbincangan kita kali ini. Dari saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mbak Hanum sama Mbak Dani Sama-sama. sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kita. Terima kasih telah menonton acara podcast kami. Nantikan terus acara podcast kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.